Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Gereja memperingati Santa Teresia dari Avila, seorang perawan dan pujangga gereja. Sermagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada zaman kita ini saudara-saudari, orang sering mengatakan betapa penting sebuah kemasan. Karena kemasan yang menarik akan membuat orang kemudian tertarik, terpesona. Kita bisa lihat misalnya banyak sekali produk maupun tayangan ditampilkan dengan kemasan, dengan penyajian yang sangat menarik. Isinya seringkali tidak sesuai harapan. Saya pernah membeli satu tongsis hanya karena begitu tertarik dengan iklan tongsis itu. Dan ketika produknya tiba, saya sangat kecewa karena ternyata antara isi produk dengan iklan jauh berbeda. Sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan iklannya yang luar biasa. Demikian pula saudara-saudari dengan penampilan manusia. Di zaman yang serba swafoto, selfie, banyak aplikasi untuk memanipulasi foto sehingga wajah terlihat lebih menarik agar disukai banyak orang. Kamera-kamera yang ada di handphone Android atau di Apple atau di iPhone, saudara-saudari, dilengkapi dengan banyak fitur untuk mempercantik diri, untuk membuat sebuah foto yang jelek menjadi bagus. Orang yang aslinya wajahnya kurang cerah, kulit berminyak, bisa dibuat menjadi sangat cerah, seakan artis Korea. Yang seperti ini sudah banyak pengalaman orang tertipu oleh media sosial. Apa yang terlihat di media sosial tidak selalu seperti apa adanya di dunia nyata. Namanya saja dunia maya. Maka seringkali penuh dengan segala sesuatu yang serba maya. Repotnya saudara-saudari, banyak orang yang cenderung lebih percaya pada penampilan. Banyak orang yang cenderung percaya iklan. Dan saya salah satu korban iklan. Bahwa orang yang berpenampilan baik, bahwa dia yang menarik orang baik, sedangkan yang tidak menarik dengan sendirinya orang yang tidak baik. Padahal orang yang berusaha untuk mengelabui orang lain, ada orang yang berusaha mengelabui orang lain untuk tujuan tertentu melalui penampilan yang telah diubah tadi. Kemasannya menarik, tapi aslinya tidak
sebagus itu. Kemasannya menarik, tetapi isinya tidak menarik. Iklannya bagus, tapi produk yang sampai ke tangan tidak sebagus iklannya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kepalsuan dan penipuan penampilan itulah yang dikecam oleh Yesus terkait hidup orang-orang Farisi dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Yesus menyoroti kemunafikan mereka dalam menegakkan peraturan yang sebetulnya cuma kemasan, bungkusnya saja. Dan mereka menegakkan aturan hanya untuk menghakimi orang lain. Ini jeleknya. Seolah-olah ada dua kelompok, yaitu kelompok benar, mereka yang taat aturan, orang Farisi dan kawan-kawannya, dan kelompok yang tidak benar, yaitu mereka yang tidak patuh pada peraturan. Sebagaimana orang-orang Farisi tadi ketika akan makan, mereka melihat Yesus tidak mencuci tangan, untuk mereka itu sebuah skandal. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Situasi yang sama, saudara-saudari umat beriman terkasih, disoroti oleh Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Dia mengingatkan bahwa ukuran utama adalah Allah, bukan hukum atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan Allah. Tolok ukurnya jelas, hukum Allah selalu tulus dan membebaskan, tidak menipu, tidak memanipulasi, apalagi membelenggu dan menghakimi. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, rasanya kita perlu senantiasa waspada, mawas diri, supaya kita tidak hanya memoles bungkusannya, bagian luarnya, casingnya, tapi isi dalam kurang diperhatikan. Dan lebih jelek lagi, kalau kita sibuk menghakimi orang lain tanpa melihat diri sendiri. Kita mudah sekali untuk memberikan cap-cap, label kepada orang lain, seakan-akan kita itu jauh lebih baik, jauh lebih saleh, jauh lebih suci, jauh lebih kudus. Hati-hatilah saudara-saudari supaya kita tidak jatuh atau terjebak di dalam sikap munafik. Maka yang perlu kita perhatikan saudara-saudari pada akhirnya memang adalah isinya, bukan bungkusnya. Utamakan isinya, tetapi rawatlah bungkusnya. Jangan dibalik, jangan mengutamakan bungkus, tapi isinya beda sama sekali. Semoga kita saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dijauhkan dari segala macam kemunafikan hidup. Dijauhkan dari segala macam tipu-tipu, kepalsuan-kepalsuan yang justru menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai kematangan di dalam beriman. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang menegur sekaligus meneguhkan kami untuk senantiasa jauh dari kepalsuan, jauh dari kemunafikan, supaya kami jauh dari sikap yang mementingkan penampilan, tetapi tidak memperhatikan isi dalam atau hati. Kuatkan kami agar kami senantiasa berusaha hidup apa adanya, tulus, dan tidak menipu orang lain, tidak menghakimi orang lain, dan juga senantiasa boleh menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah dunia dengan tidak mudah menghakimi, dengan tidak mudah menghukum, dengan tidak mudah merendahkan orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.